kita belajar, kita mau ini dulu. Dari Sabang sampai Merauke. Tahu lagunya kan? Tahu. 1, 2, 3 ya. Dari Sabang sampai Merauke, berdekat pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih. Karena ibu sekarang mengajar 2 kelas di sini, kelas 3 dan di sini kelas 4, ibu mau ini dulu, kelas 4 diam dulu ya. Ibu kelas 3 dulu. Kelas 3, dia dulu punya halaman 145. Yo. Ya, kelas 3 145. Bukunya saya. 145. Sudah ketemu? Oke, ada situ rambu-rambu lalu lintas. Ibu mau di kelas 3 dulu. Siapa sih yang pernah melihat rambu lalu lintas? Ya. Coba contohnya rambu lalu lintas apa aja? Contoh yang kalian lihat apa aja? Dilarang apa? Dilarang belok kiri. Apa lagi? Dilarang mendahului, benar. Apa lagi? Dilarang parkir. Ada lagi? Dilarang masuk. Oke, tangan dulu. Apa manfaat dari simbol-simbol itu sebenarnya? Kenapa harus ada simbol-simbol di sini? Siapa yang tahu? Nah, karena kalian nggak tahu, disitulah kita akan belajar mengenai simbol-simbol rambu lalu lintas. Jadi tujuan pembelajaran di kelas 3A yang akan dibacakan agar kalian tahu menyebutkan simbol rambu lalu lintas dan menjelaskan simbol-simbol rambu lalu lintas. Oke, paham? Jadi baca dulu halaman 145 ya, baca dulu yang benar. Dalam hati aja. Ya, ibu mau ke kelas 4 dulu. Kelas 4, hai. Semangat dulu, hai. Harus semangat lah, tapi kalian semangat. Coba punya halaman berapa itu tadi bilang 150? 155. Kita akan belajar sejarah budaya di Indonesia. Ini mau tanya dulu sama kelas 4. Tanya dulu. Si Kostani ini suku apa nak? Suku Batak. Ini suku apa ini? Si Wahyu. Batak. Siapa sih di suku Nia? Saya ada kesempat. Selain suku Batak, suku apa di kesempatan ini? Karo. Ada lagi yang lain? Simalungun. Pinter. Nah, ini kan si Kostan. Tadi apa? Batak. Lalu ini si Malungun. Berteman nggak kalian? Berteman. Kalian berteman kan berbeda kan? Ini mau tanya, bagaimana perasaan kalian ketika kalian memiliki teman yang berbeda suku? Kenapa senang? Karena bisa? Karena bisa berteman dengan berbeda suku. Harus ada toleransi. Paham dulu? Oke, jadi kalian baca dulu bukunya halaman 155. Ya? Ibu akan ke kelas 3. Kelas 3 bisa lihat di depan? Jelas ya kan? Oke. Kita akan belajar mengenal rambu lalu lintas. Coba baca dulu 1, 2, 3. Yang di atas rambu-rambu 1, 2, 3. Rambu lalu lintas
pelajari, yaitu rambu lalu lintas dan rambu petunjuk. Nah, rambu lalu lintas itu gunanya untuk apa? Untuk mengatur lalu lintas. Jadi kalau misalnya nggak ada rambu lalu lintas, ya misalnya beliau sama orang tua kalian naik mobil, ya, atau naik kereta, nggak ada rambu, nggak ada tanda berhenti, semua jalan dia terus gimana? Apalagi kalau ada persimpangan nggak ada rambunya, dia terjadi kecelakaan. Kalau nggak ada lampu, jadi harus ada lampunya untuk mengatur yang mana duluan, yang mana berhenti, ya. Jadi ketika sudah diatur, maka perjalanan yang akan kalian tuju menjadi aman dan lancar. Kalau misalnya ada lampu, kita taat sama rambu-rambu itu, berarti kan perjalanan kita akan menjadi aman dan lancar sampai dengan selamat. Lalu ada namanya rambu petunjuk, petunjuk arah dan petunjuk tempat, ya. Ini contoh rambu-rambu lalu lintas. Bisa nampak di situ, nak? Yuk, ini namanya apa? Jalan berhenti. Dilarang berhenti. Dilarang masuk. Ini Dilarang kiri. ini Mobil dan sepeda motor dilarang masuk. ini Dilarang membunyikan syarat suara. ini Sepeda dilarang masuk. ini Batas ketinggian kendaraan. Batas maksimal kecepatan. Dilarang putar balik. lalu lintas. Ini hanya sedikit aja. Sebenarnya rambu lalu lintas itu banyak. Dari antara ini, mana yang pernah kalian lihat? Yang mana? Dilarang berhenti. Dilarang masuk. Dilarang kaki. Dilarang putar balik. Dilarang membunyikan ayat. Ya. Jadi kalau ini sering ya. Dilarang berhenti. Jadi kalau ada kalian lihat tanda simbol seperti ini artinya dilarang berhenti. Jangan pula kalian berhenti di situ, ya. Nanti kalau berhenti di situ terjadi sesuatu, ya. Ini dilarang masuk. Kalau kalian tanda ini berarti nggak boleh masuk ke situ, ya. Nggak boleh masuk. Ini dilarang parkir, nggak boleh parkir sembarangan, ya. Jadi harus menaati peraturan. Ini mobil dan sepeda motor dilarang masuk. Berarti selain mobil dan sepeda motor bisa masuk, tapi kalau mau mobil dan sepeda motor nggak boleh masuk. Ini dilarang meninggikan klakson, ya. Bunyi-bunyian nggak boleh. Ini biasanya terjadi di rumah sakit dan nggak ini pasiennya, ya. Ini dilarang masuk sepeda. Ini batas ketinggian kendaraan 4,2 meter. Jadi kalau misalnya kalian pernah lihat jalan tol, pernah lihat jalan tol kan? Pernah lihat tol? Karena kalian jalan ketinggian tinggi, pasti ada ketinggian di situ tolnya. Batas maksimalnya ada 4,2 meter. Jadi kalau misalnya busnya lebih dari situ nggak bisa masuk, ya. Ada batasnya di situ. Jadi ketinggian kendaraannya itu harus gini, ya. Di atas ini nggak boleh, ya. Baru ini 80 km batas kecepatannya. Kalau misalnya kalian sama orang tua kalian, ya, ada di situ kalian jalan ke jalan tol 80 km, berarti batas kecepatannya yaitu maksimal 80. Oke? Lalu apa ini? Dilarang putar balik. Nggak boleh putar balik, berarti jalan terus, ya. Nggak boleh belok dia. Lalu ini sering. Sampai pernah lihat ini kelas 3. Di mana ini? Lampu syarat. Nah, syarat. Coba lalu apalah arti simbol warna merah ini? Berhenti. Simbol warna kuning? Hati-hati. Atau jalan pelan-pelan. Simbol warna hijau? Maju, ya. Lewat terus. Jadi ini ada di simpang 2 juga ada, ya. Jadi kalau kalian sama orang tua kalian pergi, lihat, Pak, itu berhenti. Tanda simbol warna merah, berhenti, jangan lanjut. Nanti kalau misalnya lanjut, yang sebelah sana lampunya jalan, bisa terjadi kecelakaan. Itu aja peraturannya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kalian yang belum tahu tentang rambu-rambu lalu lintas, kasih tahu, ya. Oke, kita lanjut ke petunjuk arah. Siapa yang pernah lihat ini? Aku. Di
sakit benar. Jadi kalau misalnya kalian rumah sakit ya, rumah sakit apapun pasti ada jalur-jalurnya kan. Evakuasi. Apa arti jalur evakuasi? Siapa yang tahu? Ayo. Ini kan jalur evakuasinya ke atas, berarti harus ke atas dia. Ini ke sebelah kiri. Berarti kiri tangan ibu. Oke, ini juga. Ini kiri ke atas. Ini ke lurus terus, ini ke bawah. Coba apa arti jalur evakuasi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Terus tahu ya kalau evakuasi kayak gitu terjadi. Contoh terjadilah gempa, gempa kan? Goyang-goyang, gitu kan? Lalu pasiennya ada di dalam. Lalu bagaimana mereka evakuasi? Dia ada jalurnya. Oh ini jalurnya. Kita harus ke atas, kita harus ke sebelah kiri, ya. Kalau ada alarm berbunyi, biasanya kayak gitu, kita tahu kemana. Oh nggak bisa naik lift, harus naik tangga, harus ke atas, tempat cari yang aman, ya. Jadi jalur evakuasi kalau terjadi keadaan darurat terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Jadi ada jalur-jalurnya. Jadi orang nggak bingung. Contoh lagi ibu pergi ke rumah sakit atau kemana gitu, atau ke mall juga ada kayak gini. Lalu terjadilah keadaan darurat atau kebakaran. Ibu bingung kemana? Ya kan orang kebakaran. Lalu ibu lihat jalurnya, ibu lihat simbol-simbol di atas. Oh, kesana jalur evakuasi. Ini ibu ke situ. Di situ nanti diarahkan ke tempat yang aman. Paham ya? Paham kelas 3? Ya, jadi kalau ada keadaan darurat, kamu nggak tahu di mana jalannya mau keluar ini, lihatlah jalur evakuasinya, simbol-simbolnya dilihat. Makanya harus paham. Ini apa lagi nih? Kampung tempat. Siapa yang lagi nih? Di mana? Di tol. Ya, berarti kan suka liburan ya. Iya, suka liburan kemudian kelas 3 ini. Jadi kalau misalnya ini ke Jombang ini ya, dia ke arah apa? Berarti dia ke arah mana nih? Jombang ini. Kertas Solomon ini ke arah simbol ini. Menuju tempat ini kemana ini? Simbol ini artinya apa? Simbol ini tangannya lihat ke kanan dia. Berarti dia akan ke kanan. Ini ke kiri. Jadi kalau misalnya ada orang nggak tahu, misalnya dia mau ke Medan, arah Medan di mana sih? Pasti yang punya kendaraan lihat simbolnya. Oh ke sana, ke sana, belok kiri, belok kanan. Makanya jadi lebih mudah. Kalau nggak ada tanda kayak gini, bingung supirnya mau kemana ya? Beloknya atau belok kanannya? Jadi orang yang biasanya mengendarai kendaraan dilihat simbol-simbolnya. Sebelah kiri, sebelah kanan, belok kiri, ya, sama seperti ini, ya. Bisa yang ini. Jadi misalnya ada gedung, oh dia harus ke atas, ATM-nya ke sebelah sini, dikasih tahu. Jadi kalau kalian nggak tahu, nggak ada orang yang kalian tanya, lihatlah simbol yang ada di sana, di pinggir jalan biasanya itu ya. Oke. Lihat dulu halaman 145 tadi. Ya. Catat dulu di buku kalian masing-masing. Ini. Yang ini. Ya. 13 juga, Bu. 13
Ini keanekaragaman agama. Indonesia terdiri dari 6 agama. Agama apa yang ada di Indonesia? Masuk 4. Agama Kristen, Katolik, Hindu, Islam. Agama? Coba tuh saya sini dulu, depan dulu. Nak. Depan dulu. Tahu saya. Ya. Agama Kristen, Islam, Buddha, Konghucu, Hindu, 6 agama yang diakui di Indonesia. Terima kasih sayang. Sebenarnya ada agama kepercayaan lain yang diakui di Indonesia ya. Ada agama kepercayaan lain. Oke, lanjut. Keanekaragaman suku. Nah, inilah suku-suku contoh beberapa suku yang ada di Indonesia. Ini suku Gayo, kayak gini tau. Kayak gini lah apanya? Baju tradisionalnya. Suku Baduy, suku Ambon, suku Batak, suku Minang. Mana suku Batak? Ini suku Batak nih. Ya, suku Batak. Ini hanya contohnya aja. Sebenarnya kan banyak kan suku Indonesia kan banyak, ratusan suku Indonesia. Kita ada di Simalungun ini banyak sukunya. Ini kan Simalungun kan? Bukan Simalungun, ada Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo tadi. Ada Nias juga, ya. Banyak suku-suku di sini, ya. Jadi dalam satu provinsi bisa beberapa suku di situ, tapi ingat harus saling menghargai. Minang. Karena di sekolah kita nggak ada pula suku Minang ya. Di Simalungun ada suku Minang. Jawa. Ya banyak. Oke, lanjut. Ada istiadat. Ini tradisi dari mana ini? Baca dulu. Kos tanta. Baca kos. Tradisi manganjab dari Simalungun. Pernah nggak kalian diajak anak kalian atau orang tua kalian menghadiri pesta? Pesta apa lah itu? Pesta? Coba lihat dulu ini. Cik Jriel. Jri. Kau pernah nggak diajak mama ke pesta? Pernah nggak? Ketika mama ke pesta, mama berpakaian seperti apa? Atau apa pakai celana jeans, pakai baju apa, kemeja, gimana bajunya pakaiannya? Tapi tahu? Pakai apa? Orang tua ke pesta biasanya kebaya, lalu pakai apa lagi? Pakai ulos, iya kan? Ya kalau iya ada bandar juga, sarung-sarungnya kan pakai kan? Pakai ulos. Maaf ibu lagi batuk. Jadi ketika ada pesta-pesta ya, orang tua kalian memakainya, menggunakan pakaiannya, pakai adat tradisional, pakai ulos lah, pakai kalau Simalungun pakai bulang lah ya. Itu namanya menghargai adat istiadat yang sudah turun-temurun. Jadi harus dilestarikan. Nah ini adalah manganjab ya, memohon kesuburan tanah di Simalungun. Jadi ada tradisi tersebut ya. Kemudian ada namanya tradisi mengikuti tandor bagi perempuan Batak. Siapa sih yang pernah lihat orang tua yang mandi khususnya pakai tandor, bawa tandor? Atau kalian pernah nggak dibantu mama bawa tandor? Masih mama bawa tandor, mama pernah nggak? Pernah kan? Ibu juga pernah kecil. Masih dengar, mama capek, sini bawa tandornya, ya? Bawa tandor di gigi kan? Apalagi pas pesta nikah kan? Bawa tandor kan? Isi tandornya apa biasanya? Sering udah ngikutin mama ya. Tandor, berapa tandornya? Berat. Ya jadi ini adalah biasanya perempuan Batak memakai mengikuti tandor di atas kepala. Itu ada tradisi. Apakah di Jawa seperti itu?
punya uang lama, ada namanya bukan Superman. Ini aslinya ada lompat batu namanya ya. Tradisi lompat batu dari SD. Jadi ada acara-acara tertentu ya, mereka melakukan tradisi lompat batu. Oke, paham? Paham semua sayang? Oke, jadi kalian tulis dulu, kalian ringkas dulu yang ada di halaman 155. Yo, ringkas dulu. Ya, ringkas dulu yang dibaca si saya tadi. Ringkas di bukunya. Balikkan ini yang isinya. Ringkas, oke? Ringkas dulu ya. Udah kelas 3? Udah. Oke, kelas 3, yang serupan. Sambil kelas 4 ngerjain yang suruh, kelas 3 video dari ini. Rambu lalu lintas, ya. Mata ke kiri. Tikungan ganda pertama ke kanan. Banyak tikungan. Pengarah tikungan ke kanan. Pengarah tikungan ke kiri. Lihat dulu rambu lalu lintas ini. Turunan. Tuh. Kelas 3. Turunan curam. Tanjakan. Tanjakan terjal. Penyempitan di kiri dan kanan jalan. Penyempitan di kiri jalan. Penyempitan di kanan jalan. Jembatan atau penyempitan di jembatan. Jalan bergelombang. Udah. Kan kalian sudah melihat simbol-simbol rambu lalu lintas. Ada yang ingin ditanyakan mengenai simbol-simbol? Ada pertanyaan? Kelas 3? Ada? Ada atau enggak? Tidak? Jelas semua? Oke, jadi ibu mau memberikan kalian tugas kelompok, ya? Tugas kelompok di sini dikerjakan ya. Dikerjakan dengan baik. Ada 2 lembar itu. Ya, dikerjakan tugas kelompoknya. Jika ada yang belum paham, tanya sama ibu. Ayo buat kelompoknya langsung. Nanti setelah selesai kalian kerjakan akan dipresentasikan ke depan. Ya, diskusi dan diskusi kelompok. Kelas 4 sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Kelas 4 sudah selesai.
Oke, ini lambang apa ini? Garuda Pancasila. Terdiri dari 5 simbol-simbol Pancasila. Nah, ada tulisan di kaki burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tahu arti Bhinneka Tunggal Ika? Yo, apa itu? Apa pesan? Ya, berbeda-beda, tetapi tetap sama seperti kalian tadinya. Ada agama Katolik, ada agama Kristen, ya. Ada suku Batak Semalung, suku Toba, tapi kita dalam satu kesatuan, ya, dalam satu kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harus saling menghormati, menghargai satu sama lain. Enak loh kalau kita bisa lihat teman sama berbeda agama, berbeda suku, karena pengetahuan kita akan bertambah, iya kan? Jadi manfaatnya banyak sekali. Kita belajar dari keanekaragaman teman kita, jadi pemahaman kita juga semakin bertambah. Jadi ibu mau ngasih tugas sama kelompok kelas 4, ya kelas 4. Karena sudah 3 kelompok itu kasih dia dikerjakan. Ya, ini tugasnya. Ya, sekarang dikerjakan. Kelompok kelas 3 sudah selesai, sudah waktunya. Sudah selesai kelompok 1? Iya. Iya, lulus. Ya, apa yang kalian tahu aja dikasih, misalnya menggunakan dulu supaya pesta, ya. Video smart. Lihat. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2 tadi ya. Kelompok 2. Coba duluan dulu. Nomor 1. Oke.
Ciri khasnya berasal dari Sumatera Utara semua dibuatnya. Oke, baca nomor 1. Oke. Iya. Kelompok 1. Kalian semua berasal dari daerah yang sama. Dari mana semuanya? Sumatera Utara katanya semuanya. Oke, nomor 2. Hebat. Ciri khas yang sama. Jawabannya apa? Tangan kelompok 1. Kedengaran siapa sana? Siapa? Nama anggota kelompok belajar lintas arah Senin. Namanya Batak Semanggi. Oke, bagus. Kelompok 2 tepuk tangan. Bagus. 3. Dan nama anggota kelompok Saila Joel agama Kostan. Agama Kristen. Suku Karo dan Batak. Ciri khas daerah adat dan kios. Apakah kalian semua berasal dari daerah yang sama? Jelaskan. Jawab. Tidak, kami berasal dari daerah yang berbeda-beda. 2. Apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Jelaskan. Jawab. Tidak, kami berbeda khas tetapi saling menghargai. 3. Bagaimana sikap kalian terhadap perbedaan yang ada? Saling menghargai dan menolong. Oke, bagus. Tepuk tangan nomor 3. Nah, poinnya di pertanyaan nomor 3. Bagaimana sikap kalian terhadap perbedaan? Harus saling menghargai dan saling menghormati. Ingat tadi Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetap satu. Tunggu ya. Terima kasih buat kelompok-kelompoknya. Tuh. Ingatkan Ibu, 2 kelas. Kelas 3, dengarkan Ibu. Hai. Ya. Kita sudah mempelajari materi simbol-simbol rambu lalu lintas. Jadi manfaatnya simbol lalu lintas tersebut, rambu-rambunya, agar bisa mengatur lalu lintas, agar tidak terjadi kecelakaan dan perjalanan menjadi aman dan lancar. Udah paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi kesimpulan kita dari pembelajaran simbol lalu lintas, ya, kalian sudah bisa mengartikan arti lambang simbol rambu. Kalau S tadi artinya, apa di sini ada garis? Kalau ada lurus kayak gini, dilarang masuk. Ya, udah paham ya? Jadi gunanya itu agar kalian tahu di mana tempat-tempatnya, agar kalian menaati semua peraturan-peraturan yang ada di perjalanan atau di tempat-tempat tertentu. Paham? Paham. Dari tugas kalian di rumah. Ya, buka dulu bukunya halaman. Ya, 147. Ada situ di paling atas. Siti harus berjalan ke arah, Dayu harus berjalan ke arah, Lani harus berjalan ke arah. Itu PR di rumah, paham? Ini PR-nya ya. Paham ya? Oke. Oke, 3 itu aja. Oke, kelas 5, kelas 4. Udah saling.
Bhinneka Tunggal Ika. yang artinya adalah Berbeda-beda tapi tetap satu jua. ya coba sama-sama input dulu. Bhinneka Tunggal Ika adalah Berbeda-beda tapi tetap satu jua. nah, PR-nya di rumah buka halaman 156. Udah 156. Nomor 3. Temukan informasi penting dari teks dan gambar di atas. Bacalah dulu teks, bacalah dengan teks dengan cermat